Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Mahmudah dari Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Hubungan Internasional. Jadi saya membuat tugas ini untuk melengkapi tugas akhir saya untuk mata kuliah Pemikiran dan Politik Jepang. Jadi isu yang akan saya angkat adalah tentang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi dalam parlemen Jepang. Namun saya akan berfokus terhadap praktik amakudari dalam mengatur negara. Diet yang merupakan parlemen nasional Jepang tidak mungkin terlepas dari yang namanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memang Jepang merupakan negara yang memiliki angka korupsi yang rendah, namun bukan berarti tidak terjadi praktik-praktik tersebut di dalamnya. Di tingkat administratif yang rendah sampai menengah memang jarang terjadi di Jepang, namun tidak begitu dengan korupsi di tingkat administratif yang tinggi, karena korupsi yang terjadi di tingkat administratif yang tinggi tersusun secara sistematis dan terencana. Kan kasus-kasus korupsi, nepotisme maupun kolusi yang terjadi di Jepang kebanyakan dibalut dengan praktik yang dinamakan praktik amakudari. Istilah amakudari sendiri di Jepang memiliki arti yaitu turun dari surga. Amakudari sendiri lebih sering dikenal dengan praktik revolving door, yaitu di mana praktik ini di mana para birokrat senior yang mendekati masa pensiun mereka dipindahkan ke sektor-sektor publik maupun swasta untuk menjadi petinggi-petinggi di perusahaan tersebut. Dari sendiri sudah terjadi semenjak zaman feodal, di mana birokrat-birokrat yang mengatur tentang politik, keuangan, juga kebijakan merupakan keturunan dari samurai. Kemudian setelah memasuki restorasi Meiji, tatanan feodal tersebut dihapuskan dan birokrat-birokrat ini menjadi kaki tangan kaisar. Dan sekarang pun pegawai sipil dilihat sebagai kaki tangan kaisar yang mewakili kepentingan masyarakat. Kebanyakan pejabat-pejabat amakudari adalah mereka. Kementerian Keuangan sendiri memiliki kewenangan yang sebelumnya bekerja sebagai jenderal maupun direktur di Biro Keuangan untuk mengatur keuangan dan juga memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan anggaran negara. Kementerian Keuangan sendiri senantiasa mengirimkan pejabat-pejabat pensiunan mereka ke organisasi-organisasi yang berbasis keuangan. Di sisi lain, pejabat-pejabat amakudari juga dikirimkan ke sektor-sektor negeri maupun swasta dalam bidang infrastruktur. Pejabat-pejabat amakudari tersebut juga dikirimkan ke perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, baik swasta maupun negeri. Tahun 2004 sampai 2006 terdapat 70% dari 1968 pejabat-pejabat amakudari yang bekerja sebagai petinggi-petinggi di perusahaan memiliki keterlibatan dan memiliki koneksi dengan kementerian-kementerian. Praktik amakudari sendiri sering dikaitkan dengan bid rigging dan price fixing terhadap rencana yang telah dicanangkan pemerintah. Kasus di mana dua pejabat Japan Grand Resources Agency ditangkap atas keterlibatan mereka mengenai kesepakatan ilegal mengenai jalur hutan yang ada di Jepang. Nah, setelah ditelusuri, mereka merupakan pejabat amakudari yang berasal dari Kementerian Perhutanan. Perusahaan Yusen menghadapi kondisi ini, mereka mengalihkan peminjaman mereka ke industri lain. Nah, pada awal tahun 1990-an, mereka dihadapkan dengan kondisi di mana mereka tidak dapat memberikan pinjaman. Dari pejabat amakudari yang paling terkenal adalah saat terjadi bubble ekonomi pada tahun 1990-an di Jepang. Perusahaan Yusen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peminjaman jasa dana perumahan. Namun pada tahun 1980-an, bank-bank kota setempat mulai memberikan dana pinjaman dengan bunga yang lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh perusahaan Yusen. Perusahaan Yusen menghadapi kondisi ini, mereka mengalihkan peminjaman mereka ke industri lain.
Ketika terjadi peningkatan harga aset pada awal tahun 1990-an, Yusen dihadapkan dengan kondisi tidak adanya peminjaman. Melihat kondisi perusahaan Yusen tersebut, Kementerian Keuangan menyuntikkan dana pajak melalui rencana rescue plan yang mereka canangkan. Dalam pembahasan rescue plan tersebut, diketahui bahwa pemimpin dari perusahaan Yusen merupakan mantan jenderal dari Kementerian Keuangan. Kasus di atas kita dapat melihat bahwa pejabat-pejabat Amakudari tersebut berkolusi dengan mantan koleganya di kementerian untuk membantu pimpinan mereka dalam mendapatkan subsidi, mengamankan kontrak dengan pemerintah, menghindari introspeksi dari pemerintah maupun mendapat perlakuan istimewa dari kementerian. Dari ini bukan hanya tentang pemindahan pejabat ke sektor perusahaan lain, namun bagaimana pemindahan ini menghasilkan kesempatan dalam melakukan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Namira Mahmuda undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.